malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Murniati Laia dari Prodi Manajemen B1 dengan NIM 289, 2150, 259, mata kuliah Ekonomi Manajerial yang diampu oleh Bapak Imhar MR. Di sini saya akan mempresentasikan sebagai tugas UTS saya berjudul Perilaku Konsumen, Elastisitas, dan Eksternalitas. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan membeli. Teori perilaku konsumen menerangkan perilaku pembeli dalam menggunakan dan membelanjakan pendapatan yang diperolehnya, yaitu alasan para pembeli atau konsumen untuk membeli lebih banyak barang dari harga yang lebih rendah akan mengurangi pembelian pada harga yang tinggi. Bagaimana seseorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Kepuasan dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Ada nilai guna atau utility, kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa, dan kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi. Elastisitas. Nilai guna atau utility adalah kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi barang-barang. Jika kepuasan itu makin tinggi, maka makin tinggi pula nilai gunanya atau utility-nya. Utility merupakan ukuran kebahagiaan. Utility dianggap bahwa ukuran kemampuan barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan. Besar kecilnya utility yang dicapai konsumen tergantung dari jenis barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi, sehingga dapat ditunjukkan oleh fungsi sebagai berikut, di mana U sama dengan F kali 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya kali N. U dibagi besar kecilnya kepuasan dibagi X dibagi jenis dan jumlah barang yang dikonsumsi. Besar kecilnya kepuasan diperoleh konsumen tergantung pada jenis dan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. Elastisitas permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang memengaruhi. Dalam hal ini, pada dasarnya ada 3 variabel utama yang mempengaruhi, maka dikenal 3 elastis permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan, permintaan yang elastis sempurna, kurva permintaan yang tidak elastis sempurna. Faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan mengukur tingkat reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Elastisitas ini dapat menceritakan pada produsen apa yang terjadi terhadap penerimaan penjualan mereka jika mereka merubah strategi harga, apakah kenaikan atau menurunkan jumlah harga yang akan dijualnya. Ada beberapa faktor yang menentukan elastisitas harga permintaan: tersedianya atau tidaknya barang pengganti di pasar, jumlah penggunaan atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut, jenis barang dan pola preferensi konsumen, periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga atau periode untuk penggunaan barang tersebut, kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang. Elastisitas akan besar bila mana terdapat banyak barang substitusi yang baik, harga relatif tinggi, ada banyak kemungkinan penggunaan barang lain. Contoh elastisitas bila fungsi permintaan QD terhadap suatu barang adalah P sama dengan 50 min 2Q. Saudara ditanya berapa elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Konsep elastisitas. Elastisitas dapat diistilahkan kepekaan atau kepekaan terhadap sesuatu. Sedangkan elastisitas permintaan adalah kepekaan permintaan terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Termasuk faktor-faktor tersebut adalah harga barang atau jasa, pendapatan konsumen,
selera dan jumlah penduduk. Elastisitas penawaran adalah kepekaan terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran seperti harga barang dan jasa, biaya produksi, teknologi, sumber daya, dan peraturan. Eksternalitas bila suatu perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya, maka dia akan menghasilkan berbagai barang dan jasa beserta dampak ikutnya bagi masyarakat luas. Sebagian dari dampak tersebut akan memberikan jenis elastisitas, eksternalitas positif atau dampak positif, eksternalitas negatif atau dampak negatif. Konsep eksternalitas: bila suatu perusahaan melakukan suatu aktivitas bisnisnya, maka dia akan menghasilkan berbagai macam barang dan jasa beserta dampaknya bagi masyarakat luas. Sebagian dari dampak tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat, penciptaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengalokasian sumber daya lebih efisien, beban dan biaya bagi masyarakat, polusi yang dapat merusak kualitas dan kenyamanan lingkungan hidup, eksploitasi lingkungan dan tenaga, eksploitasi konsumen. Seperti disinggung di atas bahwa keberadaan dari suatu perusahaan akan memberikan dampak tidak saja terhadap internal perusahaan, tapi juga akan berdampak kepada eksternal perusahaan. Dampak terhadap eksternal ini disebut eksternalitas, yaitu dampak atau akibat keberadaan perusahaan yang diterima oleh pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan, baik sebagai pemilik, pekerja, konsumen, pemasok, atau kreditor. Dengan demikian, maka eksternalitas yang dihasilkan perusahaan dapat berupa eksternalitas positif atau dampak positif maupun eksternalitas negatif berupa dampak negatif bagi masyarakat. Terima kasih.